Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Di trading ini batasan resiko kita bisa pilih satu dengan menggunakan prosentase 2-5%. Oke, dicatat satu bisa menggunakan prosentase 2-5% dari modalnya. Yang kedua bisa menggunakan pips. Yang kita bahas, kita fokuskan di XAU ya. Nanti kita kalau ada yang tanya dengan Bitcoin, ada tanya dengan oil, ada yang tanya dengan indeks, nanti ada pengecualian, nanti silakan tanya aja. Nah, karena kebanyakan yang kita bahas adalah XAU ya, teman-teman banyak di sana. Maka kita menggunakan pips boleh, batasan risiko antara 500 hingga 700, sudah selesai berarti. Kalau bergerak di antara ini, itulah yang kita sudah resikokan. Lah harusnya kan naik lagi, tidak usah berpikir naik lagi, tidak seorang pun tahu bakal naik atau turun lagi. Yang paling penting kita belajar dengan disiplin kita. Maka nanti yang mana yang kira-kira cocok buat kita. Yang ketiga bisa dengan pending order. Dengan pending order atau dengan averaging. Ya tentu semuanya ada plus minus, tapi tidak ada salahnya mencoba nanti mana yang kira-kira cocok. Yang keempat bisa dengan switch, ya switching. Boleh dipilih mana yang kita nanti cocok. Kalau pending order, ya atau pending order dengan averaging itu tadi kita entry, begitu tersentuh atau entry langsung, artinya di posisi yang berlawanan harus kita sudah antisipasi. Buy misalnya 0,1, maka di bawahnya 300 itu sudah harus ada sell stopnya. Mau kena atau tidak kena ini harus disiapkan. Dan lotnya tidak boleh sama, kalau sama nanti ngunci lagi, kita nanti jadi lingkaran setan, tidak ketemu. Kalau kita pengen yang ya 300 pergerakan lah, ya, apapun nanti yang diistilahkan, yang penting 300 dari posisi kita entry. Kalau kita main dengan running beda lagi, ya saya sampaikan ini dengan yang trigger ya, biar kita lebih pas nantinya. Ya, atau kita menggunakan switch ya, switching itu begini. Ada kalanya kita menggunakan switch ya. Di switch dilakukan penggantian ya. Contoh kita entry buy 0,1, marketnya bergerak turun 300. Kita batasi di angka 300 ini, kita close yang buy, kemudian kita masuk sell. Ya, di posisi itu kita exit yang buy, kita masuk sell, boleh. Jadi banyak cara kita nanti lakukan. Kalau kita tidak punya perbendaraan, tidak punya strategi, nanti yang ada begitu kita entry buy, kemudian marketnya bergerak, ini panik sudah, minta ampun paniknya. Makanya perlu nanti tadi ada batasan resikonya. Kalaupun ternyata ini kita ambil posisi berbalik dan menurut perhitungan kita sudah memenuhi syarat, ya sudah, kita mau diapakan, mau di pending, mau di close atau gimana. Kalau di close misalkan kita maksimalkan 700, artinya ketika SL-nya menyentuh, ya sudah terima, karena sudah bagian dari resiko kita. Ya karena juga tidak tahu, market ini tidak tahu dia turun sampai di mana, juga mau naik juga sampai di mana. Ya kita bukan seorang peramal, tetapi perlu kita perhitungkan segala sesuatunya. Makanya kenapa saya paling tidak suka dengan ini, karena nanti akan selalu menghalangi potensi yang lebih baik. Bukan berarti tidak membatasi, dengan tidak menggunakan SL bukan berarti kita tidak membatasi, tetap kita batasi. Dengan cara tadi menggunakan pending order tadi juga bagian dari pembatasan. Kemudian kita close manual juga pembatasan. Kita batasi ketika turun, misalkan saya toleransikan 5% sudah. Ya sudah, 5% modal kita berapa? Modal kita 10.000 atau 5.000 misalnya ya. Maka 5% dari 5.000 itu adalah 250. Nah, di angka 250 itulah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini harus kita close karena bagian dari batasan resiko kita. Kita belajar banyak di situ. Kalau kita tidak suka dengan ini, atau misalkan ternyata ini masih potensinya masih jauh kayak tadi malam misalkan, oh masih jauh dari
level, ya enggak masalah kita naikkan dari 5% jadi 10%. Yang terpenting kita sudah siap semuanya. 10% dari modal itu 500 dolar, sehingga kita tunggu hingga minusnya mendekati 500. Kalau lotnya 0,1 misalkan, bergerak 500 itu sudah 5.000, kan tidak mungkin tersentuh juga itu ya. Sementara kalau 5% itu 250, sedangkan lot 0,1 untuk mencapai 250 itu butuh perjalanan 2.500, dan ini masih aman saja. Nah, termasuk yang tadi malam yang 900 itu, kalau kita menggunakan persentase 5% misalkan, ya enggak masalah, masuk akal aja. Tetapi diingat, kalau kita sudah memutuskan mengambil resiko itu, ya belajar untuk konsisten. Maka kalau saya sendiri, saya paling menggunakan pending order atau bisa di close manual ya, close manual. Dengan berapa pergerakannya kita batasi maksimum 500 hingga 700. Ya, tentu yang pending ini yang lebih menguntungkan. Yang pending ini lebih menguntungkan karena nanti akan bisa minimal meminimalisir, mengurangi kerugian ya. Buy 0,1, kemudian kita di angka 300 pergerakan itu kita sell 0,2. Targetnya tidak usah muluk-muluk, karena sudah salah maka ini dikasih jarak lebih sedikit dari jaraknya di sini. Misalnya 400 ke bawah ya, atau 300 lebih sedikit boleh. 300 pun tidak masalah, nanti akan kerugian kita kecil, sehingga kalau kerugian kecil kita close semuanya, ada ketenangan di situ. Bukan di close yang profit. Kalau kita close yang sell profit, yang ruginya masih minus, nanti bisa menjadi beban dan ganjalan lagi. Ya, kira-kira seperti itu.